Yo, halo, welcome back ya guys ya. Ya, salam dulu dong. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pokoknya jangan jangan salpok sama yang di belakang itu kan, apa sih namanya, gordeng saya Hello Kitty gitu kan, sama cat kamar saya warna pink gitu. Agak kusam sih belum tapi nggak apa-apa lah. Kita bukan ngebahas itu. Jadi kita di sini mau nge-review skripsi gitu kan. Kemarin kita udah nge-review bukunya itu manajemen perpustakaan perguruan tinggi karya Iwan Sopwandi gitu kan. Sekarang kita mau nge-review si tugas untuk metodologi penelitian kualitatif gitu kan. Peran guru tajwid dalam meningkatkan kemampuan membaca Al-Quran peserta didik kelas 2 putri KMI di Pondok Pesantren Darussalam Bogor. Pondok Pesantren Darussalam itu di arah Bubulak kalau nggak salah, ke Pagelaran sana dikit. Tapi kalau misalkan Pagelaran sana kita kayak nuansa indah Laladon. Saya tahu itu di situ. Karena emang saya sering ngopi-ngopi gitu kan sama teman-teman gitu kan. Seperti biasa di bab 1 ya penulis menerangkan tentang kenapa dia ingin meneliti sebuah kayak untuk peran guru untuk meningkatkan kemampuan membaca Al-Quran gitu kan. Tapi menurut saya sekurang-kurangnya itu mau dia kurang dalam sekurang-kurangnya banget anak pondok dalam hal membaca Al-Quran, pasti dia dibimbing itu. Setidaknya dia bisa menjawab atau dia bisa membaca Al-Quran sendiri gitu kan. Seperti itu sekurang-kurangnya. Mungkin itu adalah suatu hal yang emang tidak perlu diteliti gitu. Tapi dalam latar belakangnya pun ya alhamdulillah keren. Saya acungi jempol, keren. Ada ada rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian gitu kan. Ada manfaat praktis gitu kan dan lain sebagainya. Ada manfaat teoritis gitu kan, ada penelitian yang relevan nih yang menurut dia gitu kan. Sebelumnya pernah ada orang yang emang meneliti juga tentang judul ini gitu, tentang peran guru dalam meningkatkan perkembangan kemampuan membaca Al-Quran gitu. Salah satunya adalah Siti Tarwiyah tahun 2007 gitu kan. Dia membuat skripsi dengan judul peran guru pendidikan agama Islam dalam mengatasi kesulitan membaca Al-Quran, baca tulis Quran gitu kan. Jadi Universitas Islam Negeri Jakarta gitu kan, tahun 2007 gitu kan. Terus ada tentang Mega Ayu Agustin 2020 gitu kan, sekitaran 3 tahun yang lalu gitu. Ya, peran guru dalam meningkatkan minat belajar membaca tulis Al-Quran di Masjid Nurul Al-Aqsa Jambi gitu kan. Ada juga yang Aris Rizal tahun 2019 gitu kan, Muhammad Aris Rizal gitu. Ada peran guru dalam menerapkan ilmu tajwid pada santri TPQ Madrasah Thoriqul Huda Desa Kates Kabupaten Tulungagung. Oke, kita masuk ke kerangka teori berpikir ya. Ada peran guru itu peran guru tajwid gitu kan. Katanya kata penulis itu guru itu sebagai demonstrator, sebagai pengelola kelas, sebagai mediator fasilitator, sebagai evaluator gitu. Ya, ada kemampuan membaca Al-Quran juga gitu kan. Ada tajwid, makharijul huruf, sifatul huruf, dan lain sebagainya gitu kan. Oke, sistematika penulisan. Kita masuk ke sistematika penulisan. Ada di bab 1 pendahuluan, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan peneliti, manfaat penelitian gitu kan. Di bab 2 ada tujuan pustaka berisi landasan analisis teori gitu. Bab 2 itu analisis teori gitu kan. Terus kerangka berpikirnya beliau gitu kan, si penulis ini. Terus ada bab 3 gitu kan, metode penelitian gitu kan, terdiri dari waktu, lokasi, metode penelitian, subjek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. Ngomong wae guys, capek ya, ngopi dulu. Oke, dari bab 4 ada hasil penelitian dan pembahasan berisi tentang profil pondok pesantren, lokasi penelitian, deskripsi data, juga berisi tentang analisis dan pembahasan gitu kan. Jadi bab 4 itu pembahasan dari bab 3 gitu kan. Bab 3 itu kan emang pembahasan dari bab 2, bab 2 pembahasan dari bab 1. Jadi dalam hal penyusunan skripsi menurut saya nggak bisa tuh kita langsung mengambil bab 3, bab 4, nggak bisa. Dari bab 1 dulu, runtutan sistematis gitu kan, kayak seperti itu. Dari bab 2 tadi udah dijelasin kan, ada tujuan pustaka dan lain-lain gitu. Oke, ada peran guru juga, guru sebagai demonstrator dan lain sebagainya gitu kan. Itu dari bab 2 yang emang penjelasan gitu kan, cara singkat-singkat aja gitu, karena kita fokusnya di metode penelitian kualitatif gitu kan. Ada
adapun dari itu ada kemampuan membaca Al-Quran dan lain sebagainya gitu. Bagus untuk bab 2 itu tidak ada tidak ada kesenjangan atau apapun. Menurut saya bagus gitu. Oke. Ini masih banyak yang saya tandain ini. Ada kerangka berpikir beliau, saya sudah tandain gitu kan, ada dari peserta didik, terus dari peserta didik kita, kenapa sih peserta didik itu kesulitan membaca Al-Quran, terus balik lagi pemahaman ilmu tajwid, makharijul huruf, sifatul huruf, dia udah bisa apa belum gitu kan. Terus ada guru itu membenarkan dan mempraktikkan bacaan gitu kan. Ada proses bimbingan belajar, metode hasil bimbingan belajar dan lain sebagainya gitu kan. Oke, kita masuk ke bab 3. Bab 3 ya. Nggak bisa fokus kameranya, sorry. Oke, metode penelitian. Ada waktu dan lokasi ya kan. Metode penelitian yang ini tuh yang dipakai oleh penulis itu adalah bentar. Ya, jadi metode penelitian yang dilakukan itu adalah seluruh populasi atau sampling gitu kan. Dan cara pengumpulannya itu dengan data, dengan cara wawancara tatap muka atau dengan cara angket dan lain sebagainya gitu. Adapun metode yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian deskriptif analitik, test description, deskriptif analitik. Itu yang dimana penelitian kualitatif memiliki tujuan untuk memahami dan menginterpretasikan serta menginterpretasikan penyebab dari segala gejala yang tampak, apa yang ada di balik gejala tersebut gitu kan. Itu menurut Lexijo Molorong metode penelitian kualitatif itu. Bandung, PT Remaja Rosdakarta 2016 halaman 5. Mantap. Jadi kata penulis itu dengan kata lain dia tuh mau menggambarkan secara rinci apa, siapa, di mana, kapan, bagaimana, mengapa, dan sejenisnya tentang subjek yang diteliti seperti itu. Ada subjek penelitian, oke, subjek penelitian gitu kan ya. Kita berbicara tentang subjek penelitian. Ada pengajar tajwid kelas 2 KMI Putri gitu kan, 3 orang. Ada pengajar Al-Quran, pengajar Al-Quran sama pengajar tajwid, pengajar Al-Quran sama wali kelas itu beda ya. Pengajar tajwid itu 3 orang, sampelnya 3 orang juga sama diambil. Pengajar Al-Quran itu 2 orang. 2 orang. Maksudnya 3 nih. Pengajar tajwid kelas 2 KMI Putri itu populasinya ada 3 orang, diambil semuanya 3 orang. Sama di pengajar Al-Quran kelas 2 KMI Putri itu ada 3 orang juga yang ngajar, jadi diambil 3 orang itu. Ada wali kelasnya juga 3 orang, wali kelas 3 orang loh, keren juga sih, diambil juga gitu wali kelas. Mungkin kelasnya ada banyak gitu kan, soalnya secara peserta didiknya juga ada 80 orang dan sampelnya tuh diambilnya 15 orang, jadi jumlahnya tuh 24 orang sampel yang diambil. Saya nggak tahu ini sampelnya dapat, maksudnya dia kenapa bisa ngambil kesimpulan bahwasanya hanya 15 orang yang sampelnya dia ambil gitu. Menurut saya nggak tahu gitu, mungkin 10% dari data gitu kan, saya kurang membaca ya buku metode penelitian itu. Terus kata dia juga ada sumber datanya, ada sumber data primer, sumber data sekunder. Jadi sumber data primer menurut dia yang diambil itu dari hasil wawancara, observasi gitu kan, dan buku tajwid jilid 2 gitu kan sebagai buku rujukan kata dia. Terus ada data sekunder aja kayak ya berbentuk tertulis maupun foto gitu kan. Oke, kita berbicara tentang teknik pengumpulan atau pengambilan data kualitatif pada dasarnya. Kita berbicara tentang teknik pengumpulan data. Yang pertama dia pakai lah teknik observasi, terus teknik wawancara gitu kan. Banyak lagi yang dia pakai. Iya, teknik observasi dan wawancara gitu kan. Di sini juga tersusun sub variabel gitu kan, kategori pertanyaan wawancara gitu dengan narasumber gitu kan. Narasumbernya ada Ibu Zahra, Ibu Zini, dan Ibu Zahra gitu kan. Saya nggak perlu menyebutkan semua ini karena terlalu banyak gitu. Karena terlalu banyak menitnya juga gitu kan. Ada keabsahan data dan teknik analisa data, oke. Uji keabsahan, kredibilitas gitu kan. Terus ada banyak lagi sih.
ada dependabilitas, ada transferabilitas, ada konfirmasibilitas, ada kredibilitas. Aduh, saya jadi kagok bacanya, maaf ya. Terus ada reliabilitas data gitu kan, ada reduksi data, terus dia ada penyajian data gitu dan lain sebagainya gitu kan. Ada penarikan kesimpulan kata dia. Terus peneliti menarik kesimpulan sekilas mungkin tidak terlihat jelas, namun itu semua mereka terjadi. Jadi menurut dia kesimpulannya, menurut analisisnya adalah dari mulai pengumpulan data dulu, habis pengumpulan data dia reduksi data tersebut, terus dia sajikan data tersebut, baru dia menarik kesimpulan. Banyak itu. Nah, kita sudah berhasil masuk ke bab 4 hasil penelitian dan pembahasan gitu kan. Untuk bab 4 ini teman-teman bisa baca gitu kan, karena kita hanya fokus di metode penelitian. Tadi udah disebutkan metode penelitiannya apa gitu kan, ekstraktif, deskriptif gitu kan tadi. Oke, cukup sekian dari saya. Ini apa sih, skripsi yang menurut saya bagus gitu kan, tapi memiliki banyak kekurangan. Bukan banyak kekurangan ya, menurut saya kenapa dalam hal gimana ya, dalam hal peran guru tajwid dalam meningkatkan kemampuan membaca Al-Quran peserta di kelas 20 kami di Pondok Pesantren Darussalam. Menurut saya, kenapa sih para peneliti ini itu ingin di Pondok Pesantren Darussalam, kenapa nggak di SMA gitu, yang notabene emang jarang gitu kan, jarang gitu pendidikan agama Islam untuk membaca Al-Quran dan sebagainya, hanya sekedar bisa di SMA itu. Kalau menurut saya, kalau misalkan dia bisa ini nih, kakak atau emang beliau Siti Kholiso ini bisa di SMA gitu kan, menelitinya tentang peran guru PAI, pendidikan agama Islam, dalam meningkatkan kemampuan membaca Al-Quran peserta didik kelas 2 IPA gitu kan, putra dan putri di misalkan di SMA 1 Negeri Kota Bogor gitu, atau di MAN 2 Bogor, atau di mana gitu kan. Itu menurut saya lebih keren gitu. Maksudnya kayak lah, maksudnya teman-teman tahu lah tentang pesantren gitu seperti apa gitu kan. Pesantren ya istilahnya, dari kamu yang nggak bisa baca Quran, ketika masuk pesantren kamu bakalan berkembang dan bisa membaca Al-Quran, seperti itu. Mungkin seperti itu ya. Terima kasih teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.